Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini secara khusus kita merayakan Jumat Agung, peristiwa kematian Yesus Kristus untuk menebus setiap kehidupan manusia. Kita perlu Tuhan, kita perlu juru selamat. Itu sebabnya harus ada yang menyelamatkan kita. Bagaimana caranya menyelamatkan kita? Harus ada yang mati buat dosa-dosa kita, karena kita manusia berdosa. Harus ada yang menebus dosa manusia. Alkitab jelas mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita mengingat begitu banyak perbuatan baik, perbuatan ajaib, perbuatan dahsyat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan salah satunya adalah karya keselamatan yang diberikannya buat setiap kita dengan matinya di atas kayu salib, menebus dan menyelamatkan kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami mengucap syukur buat kasih setiamu, kebaikanmu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat anugerah yang tiada taranya dalam hidup kami. Kematian yang menghidupkan setiap orang yang mati. Itu sebabnya kami menyadari kami harus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Hari yang indah ini kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan-Mu. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus, sehingga firman menguatkan setiap kami untuk tetap hidup setia dalam kami mengiring Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayat 15, Rasul Paulus katakan demikian, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Lihat, jadi tawaran ini ditawarkan kepada semua orang, bukan hanya kepada orang-orang Kristen. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Ia dikasih Allah kepada dunia. Tapi yang meresponinya hanya orang-orang tertentu, saudara. Tidak semua manusia mau meresponi apa yang Allah buat. Itu sebabnya kita menyadari apapun manusia buat, manusia kerjakan, tidak akan pernah bisa menghampiri kekudusan Allah. Karena manusia kita adalah berdosa, sedangkan Allah adalah kudus. Dalam keberdosaan manusia, manusia tidak bisa menghampiri dalam kekudusan Allah. Itu sebabnya perlu ada yang membenarkan, menguduskan setiap kita. Itu sebabnya Allah sendiri yang harus turun tangan, mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Lihat, saudara dikasih dalam Tuhan, tujuan Kristus menyelamatkan kita, agar setelah kita diselamatkan, jangan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk apa? Untuk Dia. Wow, untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi hidup kita ini bukan lagi milik kita. Hidup kita diselamatkan untuk kita berikan kepada Kristus, untuk dipakai buat kerajaannya, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, untuk mempermuliakan namanya. Itu tugas kita. Itu sebabnya Rasul Paulus juga menyadari hal ini, disampaikan kepada jemaat yang ada di Galatia. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup.
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hari ini kita diingatkan peristiwa kematian Yesus Kristus membuat kita yang tadinya mati secara rohani, ya kan, sekalipun kita hidup secara jasmani, tapi roh kita mati. Kenapa? Karena kita sudah hidup dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Tapi kita dihidupkan kembali oleh rohnya ketika kita menerima sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerimanya dan kita dihidupkan kembali. Sehingga akhirnya hidup kita ini dibeli. Sama-sama bilang sama saya sudah dibeli. Kita sudah dibeli. Dari cara perbudakan dosa, kita dibeli untuk kita hidup dalam kebenaran. Kita adalah pelayan-pelayannya Kristus. Kita adalah hamba-hambanya Kristus. Kenapa? Karena dibeli dengan darah yang tertumpah di kayu salib. Wow. Ya kan, walaupun banyak hinaan, hindiran, cindiran, cibiran, apa namanya yang mengatakan masa Tuhannya orang Kristen mati di salib. Saudara dikasih dalam Tuhan, tanpa penebusan, tanpa karya salib, tanpa penumpahan darah, tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan tanpa pertumpahan darah. Itu sebabnya Yesus menggantikan korban untuk menyelamatkan kita. Iya kan? Sehingga kita yang percaya kepadanya, kita diselamatkan. Karena itu pastikan setiap kita memiliki Yesus, mengakuinya melalui mulut kita dan percaya dalam hati kita bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Akhirnya hidup kita ini mengalami penghidupan kembali. Yang tadinya mati secara rohani, kita dibeli, kita diberikan rohnya untuk tinggal dalam hidup kita, sehingga kita dihidupkan, memiliki hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sehingga akhirnya hidup kita ini bukan lagi untuk diri kita sendiri, tidak lagi akan keegoan kita yang tinggi, keinginan hawa nafsu kita yang tinggi, tapi kita hidup mau dituntun. Kita hidup mau diarahkan, kita hidup mau dibimbing oleh Roh Allah, sehingga akhirnya bukan keinginan-keinginan daging kita lagi yang menguasai kita, tapi keinginan-keinginan Roh Allah yang menguasai kita. Aku hidup, kata Rasul Paulus, tapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga akhirnya hidup kita jadi berguna. Dan ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Hendaklah kita hidup untuk saling bertolong-tolongan, agar hidup kita berguna buat orang lain. Karena ketika hidup kita berguna buat orang lain, itu tanda kita tidak lagi menjadi pasukan bless me Lord. Iya kan? Apa itu pasukan bless me Lord? Pasukan yang hanya menuntut Tuhan berkati saya, berkati saya, berkati saya, berkati saya. Tapi biar Tuhan pakai hidup saya, pakai hidup saya, pakai hidup saya, pakai hidup saya. Ini jelas berbeda. Kalau kita hanya minta kepada Tuhan, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati, itu nggak perlu diminta. Kita taat, kita setia, kita ikut Tuhan, berkat pasti. Tapi bukan itu tujuan kita, itu bonus. Tapi tujuan hidup kita adalah Tuhan mau pakai. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau pakai hidup saya. Akhirnya kita mengerti ketika kita diselamatkan, Yesus bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Yesus memperlengkapi kita. Yesus mengutus kita, dan Yesus memakai kita untuk hormat kemuliaan namanya. Yes, amin saudara. Sehingga akhirnya hidup kita berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita bermanfaat bagi banyak orang, dan melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kematian Kristus menghidupkan saudara dan saya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebaikan dan anugerah-Mu yang dahsyat atas hidup kami. Jika bukan karena Tuhan, maka kami tidak ada sebagaimana kami ada. Hari ini kami diingatkan, kematian-Mu menghidupkan setiap kami, sehingga hidup kami berguna, hidup kami bermanfaat bagi banyak orang, dan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu, mereka yang sakit dijamah dalam nama Yesus dan disembuhkan oleh kuasa bilur darah-Mu.
Bahkan kami yang memerlukan jalan keluar hari-hari ini, kami ditolong, kami diberikan kemampuan untuk kami melihat terobosan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.